Halo, selamat pagi. Kita akan membahas fenomena lainnya yang juga berkaitan dengan teori kuantum. Pada tahun 1800-an akhir, ilmuwan menemukan bahwa atom juga memiliki spektrum. Apabila kalian pernah melakukan percobaan tentang kisi difraksi, kalian tahu bahwa cahaya putih bisa diuraikan menjadi spektrum Michikuhibiniu yang kontinus seperti pada gambar sebelah atas. Pola ini juga bisa kalian amati pada pembiasan pada prisma. Namun, atom hidrogen juga ternyata bisa mengeluarkan spektrum. Spektrum atom hidrogen ditunjukkan pada gambar di bawah. Spektrum ini diperoleh ketika gas hidrogen diberikan energi berupa energi listrik. Kemudian spektrumnya diamati dan timbullah pola spektrum seperti ini. Ada perbedaan yang mencolok. Untuk cahaya putih biasa, spektrumnya bersifat kontinus. Semua panjang gelombang cahaya tampak muncul. Ada merah, ada jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan sebagainya. Sedangkan pada spektrum atom hidrogen, di sini kita hanya melihat warna garis merah, kehijauan, biru, dan keunguan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana spektrum atom hidrogen ini bisa diperoleh. Baiklah, sekarang kita akan mengamati spektrum pada atom dan juga spektrum pada cahaya putih biasa. Di sini kita punya sumber cahaya putih dari lampu. Selain itu nanti untuk pengamatan spektrum atom, kita akan menggunakan tabung kaca yang sudah diisi oleh gas dengan elemen atom tertentu. Kita juga membutuhkan plastik ini. Plastik ini disebut dengan diffraction grating. Ini bukan merupakan plastik transparan yang biasa, namun ini merupakan diffraction grating, di mana pada plastik telah diprint goresan hitam dan transparan bergantian, dan jumlah goresannya itu sekitar 10-30 ribu goresan per inci. Kalau kalian pernah melakukan eksperimen kisi difraksi, nah, fungsi dari plastik ini adalah sebagai kisi dari difraksi tersebut. Oke, sekarang pertama-tama kita nanti akan melakukan pengamatan spektrum cahaya putih dari lampu. Jadi kita letakkan kisi atau diffraction grating ini pada depan dari sumber cahaya putih. Maka kita akan bisa mengamati spektrum seperti pelangi. Spektrum yang warnanya terdiri dari Michikuhibiniu. Spektrum ini bersifat kontinu. Artinya dari merah sampai ke ungu atau sampai ke biru dalam hal ini itu bersifat kontinu, tidak ada jeda. Jadi merah, kemudian jingga, kuning, hijau, lalu biru, lalu keunguan, semuanya ada. Oke, ini seperti yang biasa kita amati pada percobaan kisi difraksi. Kemudian sekarang kita akan mengamati spektrum dari atom. Nah, alat ini merupakan tabung kaca yang berisi gas elemen tertentu, misalnya hidrogen. Kita akan memberikan tegangan listrik pada tabung kaca ini. Ketika kita beri tegangan, akan ada emisi cahaya dari gas. Berbeda jenis gas akan memiliki warna emisi yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa atom pada gas tersebut memang berbeda-beda. Nah, setelah diberi tegangan listrik pada tabung kaca, kita bisa melihat adanya emisi cahaya berwarna keunguan, atau ini merupakan emisi cahaya UV. Tabung yang kita gunakan tadi merupakan tabung yang berisi gas hidrogen.
Jadi ketika kita lihat pakai mata biasa, terlihat sinar UV. Sekarang apabila kita tempatkan kisi difraksi di depan emisi gas tadi, lalu kita amati pakai kamera atau pakai mata, maka kita akan melihat pola spektrum seperti pada video. Yaitu terlihat adanya garis berwarna merah, kemudian biru kehijauan, dan juga garis berwarna biru. Spektrum pada atom hidrogen ini sifatnya diskrit, tidak seperti spektrum pada cahaya putih tadi, Michiko Hibiniu. Sedangkan pada atom ini kita tidak bisa melihat semua warna, yang bisa dilihat hanya merah, biru kehijauan, dan juga warna biru. Pada saat pengamatan di tahun 1800-an akhir, tidak ada teori fisika yang bisa menjelaskan fenomena ini. Namun ilmuwan hanya memodelkan bagaimana menentukan panjang gelombang pada spektrum yang diamati secara matematis.